Selamat datang di Sigaptek, Siniar Gagasan dan Teknologi. Siniar yang membahas segala hal seputar kehidupan kampus yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga memberikan wawasan yang sangat berharga untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marlina Yuwan Milawati yang akan menemani Anda di Siniar kali ini, di mana kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan bagi para mahasiswa, yaitu minat mahasiswa terhadap organisasi kampus. Saat ini, organisasi kampus bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja, tetapi juga merupakan wadah yang sangat penting untuk mengembangkan diri kita, bahkan juga untuk mempersiapkan karir di masa depan. Namun, di segala kesibukan akademik, banyak mahasiswa yang ragu untuk mengikuti atau bergabung ke organisasi kampus. Nah, di Siniar kali ini kita akan membahas, mengungkapkan segala hal tentang organisasi kampus, baik dari manfaatnya, tantangannya, dan banyak lagi. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Untuk itu kita kedatangan dua narasumber yang sangat hebat dan sangat lama aktif di dunia organisasi, yaitu Kak Amar dan Kak Umu. Selanjutnya Kak Amar dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amar Fadri Utomo. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya sedang menempuh semester 5. Selanjutnya untuk Kak Umu dipersilakan untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umu Habizah Izzah. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan saya sedang menempuh semester 5. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman di hari ini. Bagaimana kabar kalian berdua? Saya alhamdulillah baik. Tadi pagi saya merasa kedinginan, tidak tahu kenapa. Terus saya cek, ternyata suhunya 24 derajat. Oke, baik. Untuk Kak Umu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, dan memang hari ini terasa sangat dingin sekali ya. Apalagi kemarin juga dingin. Kak Marlina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya saat ini baik sekali. Dan emang pagi ini dingin karena semalam hujan. Rumah kalian hujan apa enggak? Ya, rumah saya dari kemarin sore itu gerimis deras, terus malamnya hujan. Untuk Kak Umu sendiri? Rumah saya juga hujan tapi siang hari. Baik. Kak Marlina rumahnya di daerah mana ya? Rumah saya itu di daerah Sukoharjo. Kalau saya di Makam Haji. Wah, dekat sekali dengan saya juga Sukoharjo. Berarti Solo Raya tadi hujan ya? Iya, hujan. Iya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk topiknya saja. Nah, topiknya apa ini Kak? Jadi topik hari ini yaitu tentang minat mahasiswa terhadap organisasi kampus. Wah, topik ini sangat menarik ya dan sangat relevan dengan saya, karena saya sendiri juga mengikuti organisasi kampus. Lalu waktu SMA saya juga mengikuti organisasi gitu. Mbak Umu sendiri bagaimana? Kebetulan saya juga mengikuti organisasi di kampus, tapi waktu SMA saya tidak pernah mengikuti organisasi. Jadi saya waktu kuliah itu ingin merasakan bagaimana sih di dalam organisasi itu. Oke, baik. Cerita kalian emang menarik sekali sih. Coba sekarang ceritakan apa yang pertama kali membuat Anda tertarik untuk mengikuti dunia organisasi. Apakah dari pengalaman tertentu atau dorongan dari teman? Saya dulu atau Mbak Umu? Mbak Umu dulu. Ya. Kalau saya bergabung organisasi itu ingin merasakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang didapatkan di organisasi, karena kan dari sebelumnya sekolah SMP, SMA saya tidak pernah mengikuti organisasi. Jadi saya ingin merasakan dan tidak ada dorongan dari teman sebaya ataupun teman lainnya. Terus juga di organisasi kan pasti kan juga belajar
banyak hal. Lalu bagaimana kalau Kak Amar? Oh ya, kalau saya ini dari SMA atau langsung ke kampus, Kak? Coba ceritakan dari SMA dulu. Oh. Atau SMP emang udah pernah mengikuti organisasi gitu? Oh, kalau SMP itu saya ikutnya ekstrakurikuler. Oh iya. Itu pencak silat karena disuruh sama orang tua saya buat ikut itu. Tetapi hanya waktu singkat, hanya dua pertemuan. Itu karena teman saya keluar, jadi saya ikut keluar juga. Dan selebihnya ya seperti pramuka itu pun tidak aktif waktu SMP. Lalu kalau waktu SMA itu saya ikut organisasi Palang Merah Remaja. Itu juga saya disuruh orang tua, disuruh umi saya buat ikut PMR itu. Dan memang katanya PMR itu kan banyak ceweknya, lebih banyak ceweknya dari cowok. Nah itu beneran fakta. Jadi di angkatan saya itu ceweknya itu ada 46, cowoknya cuma 3 orang begitu. Dan terus saya tertarik ke PMR karena itu sih ingin kalau upacara itu ingin baris di paling belakang. Tapi itu nggak kesampaian. Itu harus menjadi pengurus dulu di kelas 11. Dan ternyata di kelas 11 kan kalau nggak salah ada COVID-19 ya, yaitu libur gitu. Terus selain PMR saya juga ikut Dewan Ambalan namanya. Dewan Ambalan tuh ya pramuka gitu, mengurus organisasi pramuka di situ. Nah di situ tugas saya itu ya merekap nilai siswa begitu. Lalu waktu saat ini di kampus sebenarnya saya itu ikut organisasi itu mau cari aman saja gitu. Karena saya kan bingung mau ikut apa, banyak organisasi di kampus. Dulu awalnya pengen ikut jurnalistik, tapi kok ragu-ragu. Akhirnya saya masuk ke lembaga dakwah mahasiswa. Jadi ya sebenarnya ingin mencari pengalaman juga, terus nanti kan bisa masuk ke kurikulum vitae atau CV begitu. Oke, baik, jawaban yang sangat menarik sekali dan inspiratif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi motivasi utama Anda untuk terlibat aktif di organisasi kampus? Dimulai dari Kak Amar terlebih dahulu. Oh, kalau keterlibatan sih memang harus ya, biar kita itu dianggap aktif dalam organisasi. Kalau misalnya kita nggak terlibat, nanti pasti kita dibicarakan dari belakang. Ini kenapa sih anak ini nggak pernah hadir? Bisa juga nanti dikeluarkan dari organisasi begitu. Kalau motivasi keterlibatan ya emang berarti itu kita membahas tentang motivasi dari awal masuk organisasi itu kan. Iya. Karena saya kan bergabung dengan lembaga dakwah memang niatnya mau belajar dakwah, bagaimana dakwah yang benar. Terus apalagi sekarang eranya digital, bisa dakwah dengan bermedia sosial. Tetapi ternyata itu nggak sesuai dengan harapan saya. Begitu. Untuk kamu sendiri motivasinya? Motivasi saya dalam berorganisasi yang aktif karena untuk mengembangkan keterampilan yang tidak dapat didapatkan di kelas. Karena kan pasti di organisasi itu banyak pengalaman yang tidak diterapkan di waktu bangku kuliah, seperti kepemimpinan dan manajemen waktu, terus kolaborasi. Kalau kolaborasi kan biasanya kita kalau di kelas bisa kayak kerja kelompok, tapi kan kalau di organisasi bisa keterlibatan dalam program kerja yang akan dilaksanakan. Terus juga bisa mendapatkan banyak teman, relasi, pengalaman. Menurut saya itu. Oke, baik. Untuk saya juga setuju dengan pendapatnya Umu. Tapi yang saya tekankan di sini adalah di dalam kelas pun
kita bisa mendapatkan apa yang ada di dalam organisasi. Seperti tadi mengembangkan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, itu kan tidak hanya di organisasi. Sebenarnya kita juga berlatih di dalam kelas juga. Saat melatih kepemimpinan, mungkin saat kita belajar menjadi penanggung jawab kelas atau menjadi ketua kelompok, itu kan kita harus bersungguh-sungguh juga di dalam situ. Lalu untuk manajemen waktu juga tidak hanya ada di organisasi. Nah, misalnya saat kita dikasih tugas sama dosen, yang dimana misalnya dalam 1 minggu ada tugas yang bejibun, itu kan kita harus mengatur waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, lalu dan juga memperhatikan waktu tidur kita agar maksimal begitu. Tapi untuk kalian berdua itu untuk mengatur waktu itu susah apa enggak sih? Kalau saya jujur susah, dan saya itu tidak melihat dari segi waktunya, tapi prioritasnya apanya penting dikerjakan begitu. Untuk Kak Ungu sendiri? Benar sekali yang dikatakan oleh Kak Amar. Untuk waktu sebenarnya agak susah juga karena kan saya juga laju dan waktunya kan juga lama untuk perjalanan. Jadi untuk manajemen waktunya agak susah. Menurut Kak Ungu nih ya, organisasi apa yang cocok untuk mahasiswa baru itu? Kalau menurut saya organisasi yang cocok untuk mahasiswa baru itu bukan organisasinya yang cocok, tapi tergantung minat dan bakatnya mahasiswa baru. Kan pasti kan mahasiswa baru kan nggak semua sama memiliki minat dan bakatnya, pasti kan setiap orang kan berbeda-beda. Dan di kampus di sini kebetulan memiliki banyak organisasi, dari UKM juga banyak. Terus kalau mahasiswa baru itu tinggal memilih saja apa yang sesuai dengan minatnya. Dan dari organisasi pun kita juga harus memberikan kayak motivasi, kayak branding yang menarik untuk mahasiswa baru itu masuk ke dalam organisasi. Ya, saya juga sepakat dengan pendapatnya Kak Umu. Memang itu semua tergantung dari minat dan bakat mahasiswa. Jadi sebenarnya ya semua organisasi itu bagus. Ya ada yang buruk sih, tapi kan ini dalam lingkup kampus pasti semuanya bagus. Karena pada dasarnya kan organisasi itu tempat untuk kita belajar, mengembangkan keterampilan, terutama mengasah soft skill dan hard skill. Seharusnya memang begitu kan. Jadi jangan sampai organisasi ini tempat untuk misalnya menakut-nakuti. Kayak zaman dulu kan ada perpeloncoan kan, saat pertama kali masuk organisasi begitu. Lalu ya memang apa yang dikatakan Mbak Umu bahwa organisasi itu harus membuat branding yang kuat, mampu menarik mahasiswa itu untuk bergabung. Jadi tidak ragu-ragu. Jadi mahasiswa itu bergabung atas dasar keinginan mereka, bukan karena kan sekarang ada stigma mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Jadi jangan sampai mahasiswa itu bergabung hanya ingin tidak dianggap mahasiswa kupu-kupu. Nah, kalau misalnya mereka bergabung atas dasar itu, nanti kan mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga ya nanti itu akan berdampak pada teman-teman yang lainnya yang ada dalam organisasi itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana untuk meyakinkan mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti organisasi? Untuk Kak Amar dulu boleh menjawab. Ya, cara meyakinkannya ya kita harus benar-benar meyakinkan dengan menggunakan alasan yang konkret, alasan yang logis,
agar mahasiswa itu tidak ragu tidak ragu untuk bergabung dengan organisasi. Dan pastikan anggapannya mahasiswa itu begini, nanti aku takut nggak bisa bagi waktu tugas, aku takut tugasnya keteteran dan lain-lain kan. Nah, kita harus bisa, misalnya sebagai pimpinan ya tentunya kita harus meyakinkan mahasiswa tersebut untuk bergabung. Terus kepemimpinan juga harus menimbulkan rasa kenyamanan, rasa harmonis agar mahasiswa itu juga betah di dalam organisasi tersebut. Begitu menurut saya. Untuk Kak Umu sendiri? Saya sepakat dengan pendapatnya Kak Amar dan yang sudah dikatakan tadi. Selain itu kita juga harus membuat kayak branding yang lebih menarik. Terus kan kemarin kan juga kebetulan habis LKKMD, dari situ kita juga bisa untuk meyakinkan mahasiswa baru untuk masuk ke organisasi, karena kan di LKKMD itu kan merekatkan mahasiswa baru juga kan. Terus habis itu kita juga di sana bisa senang-senang bersama. Jadi itu kan biar mereka tidak menganggap bahwa organisasi itu serius banget. Kita juga bisa senang-senang bersama. Terus bisa, nah dari situ kita bisa meyakinkan mahasiswa baru untuk masuk ke dalam organisasi. Nah, saya mau bertanya nih, tadi kan Kak Umu bilang ya LKKMD. Nah, LKKMD itu apa sih? LKKMD itu kepanjangan dari latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Nah, itu biasanya tuh dilakukannya di lingkungan kampus atau di luar kampus? Biasanya dilakukan di luar kampus, seperti di Tawangmangu dalam waktu 3 hari. Berarti itu tempatnya emang di Tawangmangu gitu doang ya, atau? Iya, di Tawangmangu kita nginep 2 hari 3 malam. Kalau seperti itu wajib gak sih bagi mahasiswa baru buat mengikuti LKMMD? Ya seharusnya sih wajib ya, karena kan itu kayak seperti penyambutan mahasiswa baru, dan kita kan di situ nggak hanya LKKMD, dan kita di situ juga sarasehan mahasiswa baru. Terus di sana kan juga pasti mahasiswa itu diberikan materi tentang kepemimpinan, ya, tentang pelatihan dan tentang public speaking dan masih banyak yang lainnya. Terus di sana kan juga kita senang-senang bersama, bermain game bersama. Terus kita juga bisa meyakinkan mahasiswa baru lagi untuk ikut organisasi. Kemarin yang ikut banyak tidak? Ini kan buat membuktikan bahwa tadi yang dikatakan kita semua branding, mengajak mahasiswa baru untuk mengikuti kegiatan. Itu kan berarti dari proker organisasi Mbak Umu. Nah, apakah saya ingin bertanya kemarin yang ikut banyak atau tidak? Kemarin yang ikut ya lumayan banyak. Lumayan banyak. Kegiatannya berarti have fun, kebanyakan have fun begitu. Iya. Tidak ada perpeloncoan. Kalau kebetulan pas waktu hari Jumat itu kan kita kayak istilahnya mendatangkan pembicara di tempatnya itu di kampus. Dan kalau untuk hari Sabtu dan Minggu kita itu di Tawangmangu gitu. Kalau di tempat saya juga ada yang seperti itu, tapi saya lupa ya, namanya juga namanya sarasehan. Di situ juga memperkenalkan setiap departemen yang saya miliki gitu. Jadi tiap departemen itu diperkenalkan. Lalu
selain Sarasen juga nanti ada outbound ke Tawangmangu juga. Di situ juga mirip-mirip seperti LKM MMD begitu. Nah itu syarat apa? Kalau nggak mengikuti itu nanti ya nggak bisa lanjut untuk bergabung ke organisasi. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Ya apa itu Kak? Kan pasti ada ya mahasiswa yang menganggap kalau ikut organisasi itu hanya beban saja. Nah, apa sih yang harus diubah dalam organisasi biar mahasiswa itu tertarik untuk ikut organisasi tersebut? Ini saya dulu atau Mbak Umu? Boleh Mbak Umu dulu, kan tadi sudah Mas Amar. Ya. Oke. Kalau menurut saya itu bukan beban ya, tapi itu tergantung seseorangnya masing-masing menganggap beban atau tidak. Karena kan kalau sudah masuk organisasi ya kita sudah memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Kalau udah masuk ya udah tugas-tugasnya harus dilaksanakan. Terus dan seperti mahasiswa itu kan biasanya ada yang kos ya. Jadi mereka itu bisa mengisi waktu luang mereka, jadi nggak harus di kos terus. Dan memang kegiatannya ya kadang cukup padat sih. Kalau dalam organisasi itu yang harus diubah mungkin kayak misalnya manajemen waktunya. Kadang tuh kan kalau rapat itu molor ya, jadi kita harus menunggu satu sama lain. Jadi itu kita harus belajar untuk menghargai waktu dan tepat waktu. Mungkin itu. Bentar, saya tuh sering dengar ya dalam perbincangan mahasiswa itu, kadang tuh kenapa kalau pulang organisasi tuh bisa sampai jam 12 malam. Itu kegiatannya ngapain sih Kak? Kalau jam 12 malam kebetulan saya tidak pernah ya. Paling jam 10. Biasanya itu kalau pulang malam itu ya bisa rapat yang molor. Terus kita kan juga kalau ada prokeran, misal besok prokeran, lah terus hari ini kita menyiapkan. Nah biasanya kita mulainya dari sore ke malam, karena kalau pagi dan siang kan pasti kan kuliah ya, jadi itu kita memanfaatkan waktu dari sore ke malam untuk menyiapkan proker besok untuk gladi. Dan biasanya kan kalau MC gitu kan butuh latihan dirijen gitu. Nah saya juga dengar dari teman saya yang mengikuti organisasi tertentu, katanya mereka itu kalau rapat misalnya dari malam sampai subuh begitu. Itu ya karena yang pertama mereka itu tidak datang tepat waktu sesuai yang sudah ditentukan. Misalnya datang pukul 7 tetapi malah datangnya pukul 8 atau 9, jadi bisa telat 2 jam. Terus saat aktivitas rapat itu mereka itu pasif begitu. Misalnya ada sesi tanya jawab misalnya atau sesinya lain, mereka malah diam begitu. Jadi kan tidak efektif ya, tidak interaktif. Itu mungkin yang bisa menyebabkan lama, dan itu membuat citra organisasi menjadi buruk di mata mahasiswa. Misalnya katanya ini, jadi tadi membuat mahasiswa baru itu ragu-ragu buat bergabung dengan organisasi. Jadi ya menurut saya yang salah itu bukan organisasinya, tetapi ya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Karena kan tujuan kita gabung organisasi misalnya untuk mengatur waktu ya berarti kita harus bersama-sama bagaimana bisa waktu ini efektif begitu. Itu menurut saya. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, apa Mbak Marina? Kan banyak ya mahasiswa itu yang menganggap ikut organisasi itu hanya kegiatan sampingan atau beban saja. Nah, untuk Kak Amar tuh gimana? Apa yang bisa diubah dari organisasi tersebut? Kalau kegiatan sampingan ya saya juga seperti itu, menganggap seperti itu.
untuk kegiatan sampingan ya kan, untuk mengisi waktu luang begitu kan ya. Karena menurut saya kan untuk melatih soft skill atau hard skill itu tidak hanya di organisasi, bisa di mana saja. Karena sekarang itu kita mengenal Merdeka Belajar, kampus Merdeka, ada magang, ada internship, ada pertukaran. Itu semua kan kita bisa mendapatkan keterampilan sesuai minat dan bakat kita. Jadi bukan hanya di organisasi. Nah lah, kalau saya sendiri sih merasa terbebani ya, karena tugas kuliah banyak, terus juga harus menyelaraskan dengan jadwal rapat atau proker di organisasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, saya menentukannya lewat prioritasnya lebih penting dahulu begitu. Kan kita harus membagi waktu tidurnya, menjaga kesehatan gitu. Emang menjaga kesehatan itu sangat penting untuk orang yang ikut organisasi tentunya. Kan juga harus membagi waktu untuk organisasi dan untuk akademiknya. Ya tentu menjaga kesehatan itu penting, karena kan kita mengikuti organisasi dan kita juga ada akademik. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, nanti kita tidak bisa optimal dalam menjalankan dua hal tersebut. Dan katanya kalau kita ingin mendapatkan tidurnya berkualitas itu minimal 8 jam. Tapi kalian berdua ini sering begadang nggak sih? Saya niatnya mau begadang, tetapi nggak bisa, selalu ngantuk, jadi tiba-tiba tidur begitu. Untuk kamu sendiri sering begadang nggak? Kalau saya tidak sering begadang, tapi tergantung, kayak misal paginya ada tugas kuliah, jadi malamnya itu harus mengerjakan dulu. Biasanya kan kalau pulang dari kampus sore, terus bisa sampai malam, yaitu kendalanya kalau bergadang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sekarang itu organisasi mulai redup dan banyak sekali mahasiswa yang mungkin ragu dan tidak tertarik untuk mengikuti organisasi kampus. Bagaimana tanggapan Kak Amar? Kalau tanggapan saya ya, dari organisasi itu mungkin mereka tidak mampu membranding, jadi mahasiswa itu ragu-ragu. Kan sebelum mahasiswa bergabung itu pasti mendengar isu-isu dari temannya atau dari kakak tingkatnya, ini loh nanti kamu ini bla 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 seperti itu kan. Nah berarti memang dalam organisasi itu ya harus memutus rantai citra buruk itu. Berarti harus memperbaiki dari dalamnya, dari sumber daya manusianya, apa yang harus semuanya berarti harus dibenahi. Dan sekarang juga mahasiswa sekarang tuh mindsetnya ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk memperoleh keterampilan tidak hanya di organisasi. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan seperti volunteer. Itu kan volunteer itu hanya 1 hari, tapi kan kegiatannya bisa secara nasional, banyak sertifikatnya juga secara nasional. Lalu ada kegiatan magang, lalu ada internship, pertukaran mahasiswa, kampus mengajar. Itu semua kan program yang ada di pemerintah. Itu menurut saya. Bagaimana untuk tanggapan Kak Umu? Tanggapan saya, organisasi mulai redup mungkin bisa dipengaruhi dari berbagai faktor. Penyebab utamanya mungkin kayak yang dibilang sama Kak Amar tadi, dari cerita ini, cerita itu. Jadi mahasiswa itu gak bisa menangkap sisi positifnya. Terus habis itu mungkin mahasiswa lainnya itu memprioritaskan lebih ke dalam kuliah. Habis itu dalam relevansi organisasi kampus juga menjadi faktor penting. Jika program yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan
minat bakatnya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu terasa ragu ketika mau masuk ke dalam organisasi tersebut. Terus organisasi tersebut menjadi kayak kehilangan daya tariknya. Terus pasti juga mahasiswa itu pasti mendapatkan kayak omongan-omongan negatif. Nah itu kan salah satu dari mereka semua menjadikan mahasiswa itu kayak kurang minatnya masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, saya juga mau berbicara ya, mau membandingkan kalau organisasi yang ada di kampus saya dengan di SMA itu sangat berbeda. Jadi kalau di SMA itu ada jadwalnya, misalnya PMR hari Senin, Pramuka hari Jumat. Tetapi kalau di tempat saya, di kampus saya itu tidak ada jadwal jelasnya begitu. Kapan kami mengumpul? Ya jadi kami berkumpulnya ya kalau ada proker begitu. Oh berarti random ya? Iya. Harinya. Ya itu menurut saya tidak jelas. Baik. Jadi kan waktu awal pertama kali saya masuk ke organisasi dakwah, selama 1 semester itu yang tidak ada kegiatan belas. Nah kegiatan di semester 1, nah semester 2 baru ada kegiatan begitu. Terus ke semester 1 itu ngapain? Ya saya nggak ada kegiatan apa-apa. Kalau Kak sendiri semester 1 udah ada kegiatan? Atau Semester 1 waktu itu kan saya masih anggota ya, jadi kayak mengikuti proker yang sedang berjalan saja gitu. Nah saya juga masih anggota tetapi tidak diikutkan ke proker. Diikutkan ke prokernya itu baru semester 2. Jadi selama semester 1 ya gabut gitu. Jadi saya memiliki perpandangan negatif begitu terhadap organisasi saya sendiri. tapi sekarang tidak kan? Tidak negatif? Sekarang ya masih belum dibenahi. Oh. Oke lanjut saja. Sebenarnya ada jadwal pertemuan tapi dipisah antara Ikhwan sama Akhwat. Jadi Ikhwan tuh boleh berkunjung hari ini, Akhwat juga. Itu berkunjung untuk apa? Berkunjung ke base camp itu di geria mahasiswa. Tetapi kenyataannya ya nggak ada yang datang, kosong, sepi. Oke lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Nih, bagaimana sekarang setelah Anda mengikuti organisasi, apakah merasa terbebani atau senang? Kalau saya sendiri, saya sendiri nggak merasa terbebani ya. Karena tadi saya bilang saya mengaturnya menggunakan prioritas. Terus saya juga merasa senang mungkin bisa karena saya mengincar sertifikatnya begitu. Untuk Kak Unu sendiri? Kalau saya sependapat sama Kak Amar, tidak merasa terbebani karena prioritas kan yang paling utama pasti kuliah ya. Ya jadi kita harus bisa mengatur waktunya juga. Terus di organisasi kan juga bersenang-senang sama teman-teman yang lainnya juga. Memang saya juga sependapat, yang paling penting itu kuliah. Tapi saya punya teman yang ketika disuruh kerja kelompok, mereka alasannya mau organisasi. Terus misal saja pada saat kuliah jam ini mereka nggak hadir karena alasan organisasi. Padahal kan menurut saya kan wayahe kuliah ya kuliah, wayahe organisasi ya organisasi. Coba itu gitu. Bahasa Indonesianya apa? Oh berarti maksud saya kalau saatnya kuliah ya kuliah, saatnya organisasi ya organisasi. Berarti kan itu berkaitan dengan manajemen waktu mereka, ya kan? Benar. Mbak Marina sendiri mengikuti organisasi tidak? Enggak, saya tidak mengikuti organisasi, saya hanya berfokus pada kuliah. Berarti kenapa tidak mengikuti organisasi? Ikut sih itu UKM.
Oh iya, tapi UKM. nggak aktif. Tidak aktif. Nggak Merasa terbebani atau bagaimana? ada teman. Oh, tidak ada teman. Ya sebenarnya sih ada teman, tapi dia tuh jarang berangkat, jadi saya ikut aja nggak berangkat. Begitu. iya. Berarti motivasi ikut UKM karena Enggak sih, teman. sebenarnya saya itu suka UKM tersebut dan saya emang suka sih, jadi saya ikut. Tapi karena nggak ada teman, jadi saya nggak jadi. UKM apa itu Mbak? Boleh disebut Boleh. badminton. Oh, badminton. Ya, Berarti Kak Marina suka badminton. ya suka mau itu badminton. Oh, Boleh. kapan-kapan saja ya. Boleh ya. Kalau olahraga saya lebih suka berenang sih. Oh bisa berenang berarti? Bisa. Bisa nggak Kak Umu? Tidak bisa. Sama berarti saya juga tidak bisa berenang. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana dengan Anda? Apa ada pesan untuk mahasiswa yang mungkin masih ragu untuk mengikuti organisasi kampus? Untuk Kak Umu dulu nih. Pesannya? Pesannya kita di dalam organisasi itu pastinya banyak pengalaman, kita bisa belajar dari berbagai hal, terus kita juga bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan, salah satunya keterampilan dalam komunikasi. Nah itu kan juga sangat penting dan bisa diterapkan saat kuliah juga. Misal kayak presentasi itu kan pasti kita harus memiliki komunikasi yang baik untuk audiensnya itu biar fokus ke materi kita. Nah itu juga pengalaman yang sangat penting juga. Untuk Kak Amar sendiri pesannya apa nih untuk mahasiswa yang mungkin masih ragu untuk mengikuti organisasi? Kalau pesan saya ya bagi mahasiswa baru ya jangan ragu, karena organisasi itu kan tempat untuk mengembangkan segala hal kehidupan. Jadi ya menurut saya ikut saja, tidak ada salahnya begitu kan. Di situ kita juga belajar manajemen waktu, kita belajar kepemimpinan, kita belajar berkomunikasi, berinteraksi dan sebagainya. Jadi ya tidak ada salahnya. Terus kalau misalnya kita menganggap bahwa oh ini tuh ada kekurangan di organisasi, ya tugas kita sebagai mahasiswa baru ya membenahinya gitu, memutus rantainya, akhirnya sehingga citra organisasi itu menjadi baik begitu. Dan selain itu ya berarti kalian juga harus kalian harus mempunyai tujuan, visi dan misi untuk mengikuti organisasi itu agar tidak lupa di tengah waktu. Lalu juga kalian harus intinya harus have fun saja biar tidak jenuh. Pastikan, kalau dulu pengalaman saya waktu PMR, waktu di tengah-tengah jalan itu saya merasa jenuh, ingin keluar begitu, tapi tidak jadi karena dipaksa. Ya itu menurut saya pesan saya. Oke, baik. Jadi untuk mahasiswa nih yang masih ragu untuk mengikuti organisasi, jadi mulai sekarang jangan ragu-ragu untuk mengikuti organisasi atau bergabung ke organisasi. Ya, kita lihat sisi positifnya. Iya, lihat sisi positifnya. Kalau ada sisi negatifnya ya kita ubah. Karena kan peran mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Gitu. Benar sekali kata Kak Amar dan Kak Marlina. Jangan ragu-ragu untuk masuk organisasi ya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Umu dan Kak Amar sudah berbagi pengalaman dan perspektif yang sangat berbobot pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Marina, Iya, Kak Umu. terima kasih Kak Amar dan Kak Umu. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Iya, amin. Selamat sehat walafiat. Iya, amin.